Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, suara Ibu jelas atau kurang jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Ada background noise-nya nggak? Kalau ada background noise-nya mungkin Ibu perlu pindah tempat ya. Atau udah cukup jelas kira-kira? Cukup Jelas jelas, Ibu. Ibu. Oke, terima kasih. Oke, sebentar ya. Oke, sudah terlihat PPT Ibu di layar. Iya Ibu. Oh, Terlihat, Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, PJ mata kuliah ini siapa ya Ibu? Belum berkenalan. PJ untuk PMSMP siapa? Saya, Ibu. Dengan Arni. Raisa. Ah, Raisa atau Arni? Saya dengan Raisa, Ibu. Berdua. Oh, saya itu Arni maksudnya. Iya, iya, Bu. Jadi ada Arni dan Raisa ya, PJ-nya ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Ya, ya, hari ini adalah pertemuan pertama mata kuliah PMSMP. Ini Ibu mohon maaf off cam ya supaya suara Ibu terdengar jelas karena di sini hujannya cukup deras ya, khawatir mempengaruhi koneksi. Bagi yang bisa on cam dipersilahkan, Ibu sangat mengapresiasi sekali supaya Ibu bisa lihat wajah-wajah yang segar di pagi hari ini karena perkuliahan kita online ya. Jadi em, kalau Ibu nggak bisa lihat wajah-wajah kalian juga kurang semangat Ibu sebetulnya. Oke, Arni, Raisa mana Arni? Raisa ada nggak? Oh, Raisa ada. Oke, ya baik. Sebelum kita mulai, ini kelas A ya, kelas A ya. Semua mahasiswa kelas A sudah input di KRS kan ya, untuk mata kuliah yang harus diambil di semester 1, 2, 4 ya. Oke, baik. Ibu hanya mengingatkan ada perpanjangan memang sampai tanggal 13 Maret dan dipastikan nanti saling mengingatkan ya agar tidak ada yang ke skip karena nanti kalau udah ngambil mata kuliahnya tapi KRS-nya belum diisi maka nilainya tidak bisa kamu apa namanya peroleh gitu ya. Sayang sekali. Oke, kita mulai untuk hari ini kita akan eh, mulai pendahuluan untuk mata kuliah pembelajaran matematika SMP. Nah, mungkin di semester sebelumnya kalian udah ngambil mata kuliah PMSD ya. PMSD 2 SKS, kemudian dilanjutkan PMSMP 2 SKS, lalu nanti di semester depan ada PMSMA 2 SKS. Jadi supaya kalian fokus bisa melihat konten-konten apa saja sih yang ada di level SD, SMP, dan SMA dan bagaimana proses pembelajaran di level tersebut gitu. Walaupun kalian nanti
proyeksikan akan mengajar di level SMP dan SMA, tapi informasi tentang bagaimana matematika SD itu juga perlu dikuasai. Seperti itu ya. Nah, ini hari ini Ibu akan menyampaikan RPS ya, rencana pembelajaran semester. Nanti ada deskripsi mata kuliah sampai ada penugasan dan juga referensi. Oke. Nah, ini mata kuliahnya namanya pembelajaran matematika SMP. SKS-nya 2 wajib, persyaratnya sudah pernah mengambil TBP. Sudah semua kan ya, teori belajar dan pembelajaran ya. Oke. Nah, di sini pembelajaran matematika SMP, kalau kamu bisa baca di slide Ibu ya, membahas tren pendidikan matematika terkini ditinjau dari segi teori maupun praktik. Nah, mata kuliah ini mencakup apa aja sih? Ada isi dan tujuan kurikulum matematika SMP. Nanti kita akan lihat dokumen capaian pembelajaran, lalu materi esensial matematika SMP, kemudian problematika dalam pembelajaran matematika SMP, serta perancangan pembelajaran dan eksperimen mengajar matematika yang inovatif sebagai upaya untuk mengatasi problematika tersebut. Nah, jadi di akhir semester nanti diharapkan setelah kalian menempuh mata kuliah ini, kalian memiliki kemampuan untuk bisa secara kritis ya mengidentifikasi apa sih yang menjadi masalah dalam pembelajaran di kelas, terutama di level SMP. Lalu kalian juga bisa lebih fokus dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk kesulitan atau miskonsepsi yang mungkin terjadi di level SMP, baik itu di materi aljabar mungkin, atau di materi bilangan, atau di geometri ya. Mungkin bagi yang belum pernah mengajar, apa namanya, belum punya gambaran. Tapi paling tidak kamu bisa merefleksikan dari pengalaman kamu waktu SMP dulu aja, walaupun udah lama ya. Tapi paling enggak kan pernah punya pengalaman belajar di level SMP, seperti apa kesulitannya, miskonsepsi apa yang pernah kamu hadapi, sambil nanti kamu cari-cari referensi di jurnal-jurnal apa sih yang pernah diteliti orang gitu ya tentang kesulitan siswa pada umumnya bagaimana, miskonsepsi yang mungkin muncul seperti apa. Nah, itu nanti Ibu harap kalian punya eh, pengetahuan itu. Dan juga setelah mengetahui apa saja sih kesulitannya gitu ya, apa saja sih miskonsepsi em, siswa SMP? Nah, kalian bisa merancang desain pembelajaran yang tujuannya untuk mengantisipasi atau mengatasi kesulitan tadi. Ya, kira-kira logikanya gitu, jelas ya. Sehingga nanti ketika kalian apa namanya bertugas menjadi guru di sekolah, itu adalah makanan sehari-hari kalian gitu. Yang kalian hadapi kan siswa. Betul nggak? Dimana kalian harus menyusun, merancang desain pembelajaran untuk topik-topik matematika di baik di SMP maupun di SMA. Nanti bagaimana penugasan kalian setelah lulus seperti itu. Kemudian, nah ini tadi berkaitan dengan deskripsi tadi, maka tujuannya adalah mahasiswa diharapkan mampu lebih kritis. Nah, di sini Ibu kasih keterangan lebih kritis ya, karena memang kondisi saat seperti sekarang ini, memang kalian dituntut untuk bisa lebih kritis dalam melihat masalah. Karena kalau tidak kritis dalam melihat masalah, nanti tidak bisa memahami masalah secara utuh atau tidak bisa memahami masalah dari berbagai point of view. Ya, bagaimana caranya supaya kamu bisa lebih kritis? Ya, kamu harus eh, banyak membaca karena memang pengalaman belum banyak ya. Maka yang perlu kamu apa namanya upayakan adalah mencari referensi informasi dari sumber-sumber yang tersedia. Itu pun dalam membaca sumber-sumber referensi pun mahasiswa juga diharapkan bisa lebih kritis ya. Jadi lebih kritis dalam melihat problematika pembelajaran matematika dan dapat berinovasi dalam merancang pembelajaran matematika SMP dengan menggunakan teori pembelajaran matematika yang terbaru bertujuan pada pemahaman matematika yang bermakna. Nah, jadi ketika nanti kalian merancang desain pembelajaran, maka bukan hanya sekedar memenuhi
tugas perkuliahan ya. Ini kan nanti ada bobot penilaiannya. Tentunya kamu punya ekspektasi nilainya tinggi gitu. Oke. Tapi ketika kamu menyusun desain pembelajaran, maka kamu juga harus tadi kira-kira rancangan saya ini mendukung pemahaman siswa nggak ya? Kalau sekarang kan istilahnya deep learning ya, pembelajaran mendalam ya. Nah, itu kan istilah lain yang serupa kan banyak. Salah satunya adalah pemahaman yang bermakna. Apakah benar-benar dengan desain pembelajaran yang saya buat, siswa memahami konsepnya atau hanya mengikuti prosedur yang saya ajarkan? Ya, jadi mungkin kalau kita melihat praktik pembelajaran pada umumnya, memang yang paling praktis dan mudah bagi guru adalah ya udah ajarin aja prosedurnya, kasih soal-soal bentuk prosedural gitu kan. Maka ketika siswa bisa ngerjain selesai. Tetapi ketika diberikan bentuk soal yang non rutin, ya ada kalanya siswa kesulitan seperti itu karena bentuk-bentuk soal prosedural kan cenderung tipe soal yang rutin ya. Jadi misalkan tentukan apa namanya nilai X menggunakan metode eliminasi misalkan gitu ya. Jadi kan itu sifatnya prosedural, tapi ketika soalnya misalkan diberikan dalam bentuk yang berbeda, diberikan dalam bentuk permasalahan sehari-hari, maka akan ada tingkatan-tingkatan yang harus dilakukan siswa ya dalam menyelesaikan soal. Misalnya, ini sering sekali Ibu amati ya, baik mahasiswa PKM praktek di kelas maupun permasalahan yang Ibu amati di sekolah. Ketika dikasih soal cerita nih siswa tentang SPLDV ya, itu kan kita sebagai guru senang ya ngasih soalnya ya, kontekstual gitu ya. Nah, tapi dari sisi siswa, itu siswa ngelihat soal yang panjang, udah males bacanya. Pernah nggak kamu menghadapi siswa seperti itu? Dan itu mungkin di masa kamu, kita berharap yang positif ya, tapi pada kenyataannya sekarang banyak siswa-siswa yang memang tidak tertarik untuk membaca teks terlalu panjang. Karena mereka tidak tertarik, maka mereka sulit untuk memahami ini sebetulnya teksnya tentang apa gitu kan. Nah, jadi guru berekspektasi ketika dikasih soal kontekstual, siswanya udah bisa tuh membuat model matematikanya atau ekspresi matematikanya yang ekuivalen dengan masalah konteksnya. Ya kan? Jadi itu kan ada dua tahap ya, harus dimodelkan dulu, menyusun ekspresinya dulu dalam simbol, baru kemudian selesaikan baik dengan metode eliminasi kah, substitusi kah, gitu ya, atau grafik atau campuran. Nah, tapi pada kenyataannya guru itu penekanannya hanya pada mengajarkan metode-metode tadi. Bagaimana mentranslate soal cerita ke bentuk ekspresi matematik itu kadang kurang menjadi perhatian. Nah, tapi belakangan ini Ibu sudah mulai melihat beberapa contoh dari mahasiswa kita yang sudah mulai memperhatikan tuh bahwa oh kita berikan kalimat teksnya dulu, lalu nanti minta siswa untuk membuat ekspresi matematisnya. Jadi soal yang diberikan pun bertahap. Jadi tidak langsung menyelesaikan SPLDV, tapi diberikan dulu nih soalnya, sorry, teksnya pendek-pendek. Nanti siswa diminta untuk menyimbolkannya dalam ekspresi matematis. Nah, itu kan sebuah upaya ya, sebuah upaya agar ketika siswa ngerjain soal konteks SPLDV, dia paham X itu merepresentasikan apa, harga misalkan ya, Y itu merepresentasikan apa. Nah, jadi tahapan-tahapan pembelajaran itu ya perlu kita pikirkan bagaimana supaya bisa siswa itu pemahamannya lebih bermakna. Nah, atau nanti kita lihat sumber-sumber tentang pembelajaran mendalam. Ya, tapi dokumennya banyak tersedia di website Kemendikbudristek ya untuk pembelajaran mendalam bisa sambil dibaca-baca. Nah, itu tujuan mata kuliah ini. Kemudian, nah ini tadi Ibu sebetulnya minta waktu 15 menit karena Ibu belum selesai mengedit PPT nih. Jadi makanya kelihatan ada yang masih bolong-bolong ya. Jadi belum selesai Ibu menghapus row-nya di sini. Nah, memang di mata kuliah ini capaian pembelajarannya ada tiga. Jadi ini adalah yang
diharapkan bisa kamu capai. Kan namanya juga capaian pembelajaran ya. Yang diharapkan mahasiswa capai nanti di akhir semester. Jadi ada tiga, yang utama adalah menganalisa isi dan tujuan kurikulum matematika SMP serta implementasinya dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua adalah eh sepertinya Ibu belum selesai ya tadi ya mengedit. Mampu mengidentifikasi kesulitan dan miskonsepsi siswa pada materi matematika SMP. Yang ketiga adalah mampu merancang rencana pembelajaran matematika SMP yang inovatif. Yang sub CPMK tolong diabaikan dulu ya, karena nanti akan Ibu revisi setelah perkuliahan. Ini kayak masih mata kuliah BIM 2 kemarin. Nah, pada intinya ada tiga CPMK yang harus kamu kuasai ya. Karena sebagai calon guru, tentunya dokumen utama yang harus familiar oleh kamu adalah ya dokumen kurikulum, benar nggak? Kamu harus tahu nih kurikulum nasional tuh kayak apa isinya, apa namanya? Sekarang lagi ngambil PPP juga nggak? Iya PP. Ibu ambil PPR. Wah, sama. Nanti di PPP juga apa namanya akan ada pembahasan tentang apa sih standar eh, proses pembelajaran, ya. Ada standar isi, ada standar proses dan seterusnya. Nah, untuk di sini kita akan fokus pada capaian pembelajaran matematika siswa, ya, sama tujuan pembelajaran matematika di sekolah, seperti itu. Jadi kurikulum itu kalau kita bicara kurikulum itu nanti panjang lebar juga pembahasannya. Ketika kamu bikin RPP sebagai guru ya, istilahnya bisa berganti ya. Dengan berganti kurikulum maka RPP bisa berubah istilah jadi modul ajar dan seterusnya ya. Tapi Ibu cenderung pakai istilah RPP. RPP itu merupakan salah satu wujud kurikulum juga ya. Kenapa RPP juga disebut sebagai kurikulum? Ada yang tahu? Ketika kita bicara istilah kurikulum yang di benak kalian apa sih? Coba boleh di komen. Apa ya kurikulum ya? Yuk, nggak apa-apa kalian boleh tanya AI, ya kan? Semua di depan komputer masing-masing, silakan agar diskusi kita lebih em, meriah. Ibu izin. Ya, Indi. Mungkin kurikulum itu kayak perencanaan yang isinya Hmm, tuh tujuan, betul. terus juga capaian pembelajaran, sama Mm. metode apa yang mau kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, Oke. tujuan. Yang kedua apa tadi, Indi? Tujuan, metode, terus Metode. satu lagi apa tadi ya? Apa? Rancangan kan, rancangan, tujuan. Mm-mm. Mm-mm. Metode. Iya, Ada rancangan, tujuan, tujuan, ada metode. metodenya ya. Oke, good. Silahkan yang lain. Ada sebuah rancangan yang isinya ada tujuan dan metode pembelajarannya. Ayo, yang lain yuk. Mungkin Tambahin. izin Nandita. menambahkan, ya Ibu. Ah, sama kayak Indi sebenarnya, cuma saya mau menambahkan kalau di kurikulum mungkin ada materinya juga Ibu Yanti. Yes, ada materinya, betul. Nandita udah nambahin materi. Tambahin lagi. Tambahin lagi ini sering sekali apa namanya luput dari perhatian nih. Mudah-mudahan dengan diskusi ini kalian bisa ingat nanti seterusnya. Jangan sampai luput dari perhatian. Ada satu lagi komponen yang penting. Izin Ibu untuk menambahkan Yang mana? komponennya Belum itu muncul. Belum muncul di layar ibu siapa nih? Oh, Zikri. Zikri Ibu. Ya, Zikri. Ini saya cari selain tujuan dan rancangan gitu-gitu, sini bagaimana cara mengajar dan bagaimana cara menilai Ibu. Bagaimana cara mengajar itu masuk metode Metode. dan Bagaimana cara menilai. bagaimana cara menilai. Betul.
Jadi yang berkaitan dengan assessment. Ketika kamu punya tujuan nih, misalkan ya, ibu punya tujuan di mata kuliah ini nanti kamu bisa mencapai CPMK 1, 2, 3 ya. Tentunya kan ibu harus punya alat ukur ya untuk mengukur kamu mencapai tujuan ini enggak gitu. Itu namanya assessment atau penilaian. Nah, dalam kurikulum itu wajib ada. Tadi ada tujuan, ada materi, ada metode, satu lagi adalah assessment atau penilaian. Bagaimana sih nanti menilainya, instrumennya apa yang dipakai dalam menilai, seperti itu kan? Nanti soal ini mengukur apa namanya tujuan pembelajaran nomor berapa, proyek ini mengukur CPMK yang mana. Nah, jadi itu komponen utamanya. Jangan sampai lupa ya. Nanti kalau ketemu ibu lagi akan ibu cek lagi nih. Mungkin semester depan ketemu lagi ibu cek lagi. Paham nggak isinya? Nah, kurikulum itu kalau di level yang apa namanya nasional ya kita punya kurikulum Merdeka atau 2013. Tapi di level sekolah, sekolah juga punya kurikulum. Kalian kan pernah eh, kemarin kedatangan praktisi dari Cikal, kelas ini bukan ya? Ya, kelas berapa ya? Bukan angkatan ini ya? Nah, artinya ada beberapa sekolah yang dia mengintegrasikan macam-macam kurikulum. Misalkan sekolah internasional dia ada yang mengintegrasikan, oh misalkan Cikal dia waktu di acara kemarin itu dia mengintegrasikan kurikulum Cambridge, kurikulum IB, kurikulum nasional juga masuk ya, dan juga kurikulum Cikal. Jadi dia meramu kurikulumnya di mana dia menggunakan berbagai macam referensi kurikulum sehingga dia membuat kurikulum sekolahnya sendiri. Jadi di tataran sekolah dia punya kurikulum yang di apa sih istilahnya? Di customize ya. Kalau istilah sekarang ya. Di customize sesuai kebutuhan sesuai dengan nilai-nilai sekolah tersebut. Tentunya kalau kita bicara sekolah MTS, MA, pasti kan nilai-nilainya nilai agama kan yang dimasukkan. Nah, MTS atau MA atau pesantren atau madrasah itu juga punya kurikulum sekolahnya sendiri. Ya, sehingga mereka punya bobot mata pelajaran agama yang lebih besar daripada yang lain misalkan. Nah, itu kurikulum di tatanan sekolah. Nah, turun lagi dari sekolah maka ke level guru kan? Nah, guru bikin kurikulum nggak? Bikin. RPP itulah kurikulumnya guru, ya. Nah, jadi nanti saat kamu apa namanya menjalankan peran sebagai seorang guru di sekolah, kamu sadar bahwa apa yang kamu buat, desain pembelajaran yang kamu buat, ini adalah berkontribusi pada pencapaian kurikulum di atasnya, ya, kurikulum sekolah maupun kurikulum nasional, atau menggunakan referensi dari kurikulum yang melingkupi di atasnya, seperti itu. Jadi guru juga membuat kurikulum, yaitu kurikulum mata pelajaran yang diampunya atau yang diajarnya. Ya, karena kan dalam RPP kamu juga bikin tujuan, bikin menyusun materi, metode, dan juga bikin alat penilaian ya, rancangan penilaian ya, seperti tadi ditambahkan Zikri. Betul? Nah, itu kurikulum apa namanya terkait dengan pembelajaran matematik. Oke. Nah, jadi sub CPMK-nya kita apa tidak usah ini dulu ya bahas karena belum Ibu diperbaiki. Yang kedua adalah mengidentifikasi kesulitan dan miskonsepsi. Kenapa ini perlu kita bahas? Kalau tadi kan di tujuan itu kan Ibu tuliskan memahami, mampu mengidentifikasi problematika ya di tujuan tadi ya. Karena problematika itu kan luas ya, besar cakupannya. Problematikanya bisa bersumber dari lingkungan sekolah yang tidak kondusif, betul nggak? Problematikanya bisa muncul dari eh, guru yang tidak kompeten, mungkin aja, betul nggak? Nah, tapi kita akan fokus ke satu aspek dari problematika, yaitu kesulitan dan miskonsepsi pada topik-topik tertentu. Kenapa Ibu memilih fokus pada ini? Karena kalian adalah calon sarjana pendidikan matematik, maka kalian harus menguasai konten, ya, sehingga kalian nanti tidak menjadi sumber problematika saat kalian terjun jadi guru. Insya Allah lulusan UNJ
Ibu sangat optimis nanti kalian akan mengharumkan nama UNJ ya sebagai guru-guru matematika di sekolah. Jadi kalian tahu kalau nanti siswa belajar bilangan positif negatif, kemarin dia ada mahasiswa yang bimbingan sama ibu, mahasiswa skripsi. Mereka dia lagi bikin soal analisis pendahuluan terkait bentuk aljabar. Ada soal min 8x tambah 7x. Min 8x tambah 7x. Ternyata ada 70% siswa atau bahkan hampir 80% itu menjawab, bisa tebak apa kesalahannya? Min 8x tambah 7x. Jawabannya min 15x. Benar apa salah? Kan mencengangkan ya ketika hampir 80% siswanya menjawab min 15x. Maka kamu tahu itu akar permasalahannya ada di mana? Coba jelaskan. Min 8x tambah 7x kan harusnya berapa? Min 1x ya atau min x ya. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan kenapa sih siswa itu bisa berpikiran min 15x? Nah, kita coba mendalami isi otaknya si siswa itu ya. Kenapa bisa min 15x? Coba. Izin jawab Ibu. Yes, nanti Mungkin saya serahkan. kalau kan biasanya kalau misalkan ngajar gitu ya, itu kadang kita kayak min ketemu plus itu jadinya min gitu. Jadinya mereka karena ngelihat min 8x Mm-mm. ditambah 7x, jadi kan min ketemu plus jadi min, terus langsung ditambahin 8 tambah 7-nya jadi min 15 kayak gitu. Iya, itu salah satu cara berpikir siswa. Min ketemu plus, jadi dia fokus pada prosedur yang dia pernah ingat. Benar nggak? Dia fokus min plus jadi min plus jadi min jadi plus. Itu kan prosedur yang selalu terbayang-bayang tuh kalau anak-anak pertama belajar operasi bilangan bulat. Betul nggak? Dan itu terbawa sampai masuk ke operasi bentuk aljabar. Ya, itu makanya penting sekali guru itu memahami, oh kalau belajar penjumlahan bilangan positif sama negatif, ini kalau nggak dipahami dengan benar berpotensi menyebabkan masalah di level selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya. Belum lagi yang ketemu yang pecahan aljabar loh. Pecahan aljabar, apa coba kesulitan atau miskonsepsi yang sering muncul kira-kira kalau di aljabar itu? Sorry, di pecahan yang bisa nanti mempengaruhi kemampuan siswa dalam mengoperasikan pecahan aljabar. Kalau aljabar kan udah ada XY-nya kan ya, semakin rumit ya. Tapi pecahan aja mereka belum tuntas. Apa kesalahan yang sering bahkan sampai sekarang dari zaman dulu ibu masih sekolah gitu ya. 50-an tahun 50-an, 60-an, 70-an sampai sekarang pun kesalahan itu kerap muncul apa tuh? Gini, Yuk, Bu. kasih tahu. Iya, Indi. Mungkin kalau yang pecahan, ini saya juga lihat gitu. Eh, jadi kalau misalkan plus sama minus, harusnya kan kalau pecahan kita samakan dulu penyebutnya ya, Bu. Nah, Yes. anak ini tuh langsung menjumlahkan dan mengurangkan bilangan tersebut gitu ya, Bu. Jadi kayak nggak paham kalau kita tuh harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Itu yang Iya. sering terlupakan. Jadi pembilangnya dioperasikan sendiri, penyebutnya dioperasikan sendiri ya. Ya enggak, walaupun penyebutnya beda, hajar aja. Langsung pembilang tambah pembilang, penyebut tambah penyebut gitu. Belum lagi nanti ketemu plus minusnya beda-beda. Nah, artinya kita sadar loh ada masalah gitu kan ya. Kalian sebagai calon guru juga sadar ada masalah, tapi kita sudah berupaya belum ya untuk mencoba eh, mengatasi masalah tersebut ya. Jadi nanti sambil kalian baca-baca, kayaknya sekarang kalau zaman sekarang kan banyak ya sumber-sumber yang lebih gampang di apa namanya didapat ya. Mungkin ibu nggak punya TikTok sih, cuman kayaknya di TikTok suka ada yang lucu-lucu kayak gitu ya. Ibu terus terang nggak punya aplikasinya, cuman kayaknya itu sangat hype sekali sekarang. Jadi mungkin bisa jadi salah satu informasi juga untuk kalian menemukan
atau mencari-cari apa ya bentuk kesulitan dan miskonsepsi di level SMP gitu. Nah, itu yang CPMK kedua. Yang CPMK ketiga, nanti eh, akhirnya at the end kamu bikin desain pembelajarannya dan di sini kamu dapat apa namanya? Nah, tapi di sini ada kata inovatif ya. Inovatif. Kenapa harus ada kata inovatif? Karena memang diharapkan desain yang kamu buat itu tidak hanya mereplika atau mencontoh, mengcopy paste desain yang sudah ada, tapi betul-betul kamu buat eh, dengan tujuan tadi mengatasi permasalahan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Kalian boleh menggunakan sumber-sumber, banyak sumber, ya, mengambil sumber A, B, C, lalu meramunya menjadi desain pembelajaran kalian. Nggak apa-apa. Tapi bukan mengambil satu sumber lalu menggunakannya sama persis. Oke? Nah, nanti apa desain pembelajaran itu akan diuji cobakan di kelas. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Ini kegiatan pembelajaran dan perkuliahan. Tentunya Ibu ingin kalian yang aktif ya dalam pembelajaran. Alhamdulillah nih pertemuan pertama Ibu sudah dengar banyak respon. Nanti di perkuliahan selanjutnya meskipun Ibu juga bersama Bu Ola nanti ya, tadi dosennya ada dua. Meskipun Ibu dan Bu Ola juga memberikan materi, tapi kita akan ada banyak tanya jawab diskusi. Nah, kemudian juga ada project based learning di mana kalian nanti menyusun atau merancang desain pembelajaran gitu. Dan mampu mengkomunikasikan ide-ide tersebut di hadapan teman-teman kalian dan juga dosen nanti. Ini kira-kira jadwal perkuliahannya. Ibu susun seperti ini. Kita tetap akan ada UTS tertulis ya. Sebagai salah satu bentuk penilaian Ibu akan pemahaman kalian terhadap konsep yang sudah kita pelajari. Eh, Sekarang jam berapa ya? Mudah-mudahan nanti kita sempat membahas isi dan tujuan kurikulum ya. Kita akan lihat dokumennya nanti untuk kamu bisa membuat peta konsep. Nah, peta konsepnya nanti akan ada dua tugas ya. Ada peta konsep yang secara keseluruhan selama 3 tahun semua komponen nanti kita lihat dari capaian pembelajaran ya. Ada peta konsep per elemen konten. Jadi eh, bilangan saja nanti kamu buat peta konsepnya, aljabar saja, geometri dan pengukuran saja, dan analisis dan data peluang. Itu nanti akan dibagi menjadi apa namanya 4 atau 8 kelompok mungkin ya. Kalau 4 kelompok terlalu besar nanti Ibu khawatir. Nah, kemudian besok kita akan bahas beberapa jenis kesulitan dan miskonsepsi. Lalu kita akan mulai melihat satu persatu dari konten bilangan, kemudian aljabar, lalu geometri dan pengukuran, lalu analisis data dan peluang. Tapi tentunya pada hari itu juga Ibu mau menyimak presentasi kelompok dari tugas yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, sebelum UTS nanti Ibu akan menyisipkan satu materi tentang literasi matematika karena ini adalah eh, salah satu istilah yang seksi juga ya, tren juga saat ini, beberapa tahun belakangan ini gitu ya, hampir 10 tahun belakangan ini nih istilah yang tren sekali di Indonesia, walaupun di luar negeri sudah cukup lama, dan ini perlu kalian pahami juga. Apa ya numerasi, bedanya apa ya sama literasi matematika. Indonesia itu mendefinisikan numerasi atau literasi matematika seperti apa ya. Kenapa ini Ibu masukkan? Karena memang kalau kita apa namanya bicara PISA, ya kan? PISA itu kan salah satu tes, ya kan, alat ukur ya, untuk mengukur kemampuan literasi matematika siswa di beberapa negara di belahan dunia ya. Nah, itu respondennya atau partisipannya adalah siswa-siswa umur 15 tahun di mana itu ada di level SMP. Jadi makanya Ibu sisipkan di PMSMP gitu ya. Oke, setelah itu ada UTS tertulis, kemudian nanti em, ini rencana yang
tahun lalu, nanti mungkin ada adjustment atau mungkin sama seperti ini. Intinya nanti akan ada materi juga di pertemuan 9, diskusi pembahasan tentang presenting and teaching a mathematics concept. Lalu nanti sebelum kamu, ini mungkin nanti akan Ibu diskusikan kembali dengan Bu Ola ya, bagaimana presentasi kelompoknya akan didistribusikan dalam 8 pertemuan terakhir. Karena Ibu mau nanti untuk tugas yang CPMK 3 itu kelompoknya tidak terlalu besar. Mungkin 2 sampai 3 mahasiswa saja. Gitu ya. Nah, ini nanti kita akan Ibu kirim setelah Ibu fiksasi. Nah, ini eh, komponen penilaian kamu bisa lihat ada keaktifan di sini 10%. Hmm, mungkin untuk keaktifan karena keterbatasan Ibu juga dalam mencatat siapa yang aktif, Ibu minta bantuan PJ mata kuliah untuk mendaftarkan ya dalam apa namanya dokumennya hari pertama yang aktif siapa saja sampai nanti pertemuan terakhir. Bisa PJ, Arni dan Raisa, Saya Ibu. Saya Ibu. Ibu minta tolong ya dari pertemuan pertama sampai terakhir nanti keaktifan tiap mahasiswa tolong diberi apa namanya turus atau apalah pokoknya tanda gitu ya sehingga ibu bisa menilainya nanti di tengah semester dan di akhir semester siapa saja yang aktif. Jadi makanya ini ibu ambil sebagai salah satu komponen penilaian agar semuanya bisa aktif ya. Kemudian ada ini kok susah ya. Ada tugas individu 30%, tugas kelompok 40%, UTS 20%. Jadi kalau kamu lihat di sini sebetulnya komponen individu tuh ada 60% ya. Karena UTS sama keaktifan kan itu betul-betul performance individu kalian. Jadi masih 6 individu berbanding 4 komponen penilaian kelompok. Oke. Nah, ini bentuk penugasannya atau penilaiannya yang tadi kita sempat singgung dari CPMK 1 nanti untuk UTS di sini kelihatan ya. UTS itu nanti akan meliputi CPMK 1 dan 2 ya. Ini makanya nanti perlu Ibu perbaiki CPMK 1 dan 2. Jadi UTS-nya nanti di pertemuan ke-8. Kemudian kalau kamu lihat di situ ada kode P, portofolio. K itu untuk kinerja atau performance. Portofolio berarti dokumennya yang Ibu periksa, yang Ibu nilai. Ya, jadi untuk tugas individu pertama nanti setelah ini, setelah pertemuan pertama, kamu membuat peta konsep matematika SMP. Berarti kamu menyusun peta konsep yang isinya adalah eh, topik-topik matematika yang dipelajari siswa SMP selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun. Jadi ketika kamu jadi guru SMP, kamu mau ngajar di kelas 7, mau ngajar di kelas 8 atau 9, kamu punya peta konsep di kepalamu bahwa di akhir 3 tahun, siswa harus mencapai atau menguasai materi ini semua, gitu. Ya, jadi kamu bikin peta konsep selama 3 tahun. Nah, untuk yang tugas kelompok, nanti kan tadi ada bilangan, aljabar gitu ya. Itu kan ada 4 elemen konten ya. Nah, itu dibuat sebagai tugas kelompok. Jadi kamu bikin peta konsepnya lebih spesifik lagi. Untuk bilangan, kamu bisa buat lebih detail. Untuk kelompok bilangan, nanti ada 2 kelompok. Aljabar juga ada 2 kelompok gitu ya. Geometri dan pengukuran juga 2 kelompok. Sama analisis data dan peluang 2 kelompok. Oke. Lalu ada untuk laporan identifikasi kesulitan dan miskonsepsi, ini bentuknya individu. Ya. Kemudian untuk CPMK 3 itu ada portofolio juga kinerja yang dinilai. Total bobotnya adalah 30%. Untuk dokumen yang Ibu nilai itu nanti RPP-nya dan juga laporannya. Ya, itu kelompok. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jelas ya? Oke, next ya.
Oke, ini petunjuk penugasan untuk yang tugas kelompok. Jadi nanti kalian, eh, karena ini tugasnya di akhir, tapi Ibu berharap walaupun tugasnya di akhir, eh, kalian sudah dari sekarang memikirkan materinya apa ya nanti sambil pertemuan berjalan ya, sambil pertemuan satu berjalan, dua berjalan, sambil kalian mengidentifikasi saya mau ngambil materi apa ya, dan di nanti di apa namanya dibuat daftarnya di kelas kalian agar tidak ada kelompok yang materinya sama. Materinya sama tuh maksudnya kalau sama-sama dalam elemen aljabar ya nggak apa-apa, kan aljabar tuh luas ya. Tapi mungkin ada yang mau ngebahas SPLDV, ada yang mau ngebahas pertidaksamaannya, pertidakssamaan dengan satu variabel ya. Itu masih oke. Yang penting nggak sama-sama SPLDV gitu ya. Pilih satu yang spesifik, terus cari referensi. Nah, jadi kalian harus based on reference ya. Tapi ini ibu minta minimal tiga, bukan berarti yang kamu cari cuma tiga aja ya. Karena khawatir kalau misalkan topiknya jarang gitu, kalau ibu buat lima nanti jadi menyulitkan. Tapi ketika ibu bilang tiga, kamu mau cari 10 itu sangat boleh. Ya, jadi cari referensi yang memberikan laporan tentang kesulitan dan miskonsepsi, lalu juga cari referensi yang memberikan laporan tentang bagaimana mengajarkan topik tersebut. Referensi ini bisa berupa artikel dalam jurnal atau buku ya. Buku-buku untuk guru kan banyak ya. Itu biasanya buku-buku berbahasa Inggris memang. Lalu buat perancangan pembelajaran, lalu buat laporan tertulis. Seperti itu. Ini yang tugas individu. Nanti kita lihat sama-sama dokumennya apa, yaitu dokumen capaian pembelajaran ya. Nanti kalian buat peta konsepnya, itu nanti untuk tugas pertemuan pertama hari ini, waktunya 1 pekan, sehingga sebelum pertemuan kedua nanti sudah dikumpulkan. Eh, yang tugas individu yang kedua ini adalah membuat ringkasan atau summary terkait kesulitan dan miskonsepsi pada satu topik yang spesifik gitu. Kalau kamu mau ambil operasi bilangan bulat gitu ya, silakan. Tapi spesifik aja, sehingga kamu nggak terlalu melebar gitu loh, lebih dalam nanti apa namanya menganalisisnya. Nah, itu dulu untuk apa namanya informasi perkuliahan. Ada yang mau ditanya? Ibu maaf mau nanya, Ya, silakan. Anu. untuk pengumpulannya itu nanti pakai apa ya? Oke, penting ini. Silakan, baiknya gimana? Apakah kalau dulu itu kan Ibu pakai MS Team ya? Kalian masih masih pakai MS Team nggak kemarin terakhir semester kemarin? Tapi Ibu sudah lama, masih ya? Ada yang karena Ibu kalau ada satu dua orang yang ternyata nggak bisa MS Team, Ibu agak kesulitan ya karena terpecah-pecah gitu jadinya kan nyelip-nyelip tugasnya jadinya. Semuanya bisa nggak pakai MS Team? Bisa ya. Kalau bisa nanti Ibu akan buat kelas di MS Team. Itu yang untuk pengumpulan tugas individu. Tapi kalau kelompok ya nanti karena kelompoknya itu kalau nanti bisa juga disetting di MS Team mungkin sekalian. Tapi kalau enggak yang lebih mudah aja caranya bagaimana gitu ya. Ada lagi? Gitu. Kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Oke. Nah, kalian pernah lihat gambar ini nggak? Coba siapa yang coba diamati gambar ini. Ibu sengaja nggak menuliskan nama gambarnya apa, karena kalau apa namanya dengan teknologi juga gampang sebetulnya ya kamu mau cari tahu ini gambar apa, gambar apa ya kira-kira. Coba ibu mau dengar.
Ada gambar segitiga ya. Segitiga kan punya 3 sudut ya. Di setiap sudutnya tuh ada kata mathematics, ada teacher, ada students. Apa maksudnya? Ini banyak yang belum kedengeran dari tadi nih, belum aktif suaranya. Mungkin bisa bersuara. Ini gambar apa, tentang apa? Bisa dideskripsikan, silakan. Ya, Ibu tunggu ya 5 menit ya. Ada yang sudah mau memberikan Iya, jawaban? Apa? izin menjawab. Bintang. Itu didaktik triangle ya, Bu? Segitiga didaktik. Baru Di searching tadi. Yes, nggak apa-apa, searching bagus. Ada upaya kan? Didactic triangle, apa itu didactic triangle? Kalau dalam Jadi, seperti ini, kita cari informasi dari berbagai sumber, nggak apa-apa. Apa Lintang? hubungannya itu adalah interaksi yang seimbang antar ketiga komponen. Kan ada mathematics, di mana mathematics itu pengetahuan atau kurikulum yang diajarkannya. Terus Mm-mm, ada students, berarti eh, pihak yang belajar gitu, yang aktif belajar, yang mm-mm, berkembang, mm-mm. sedangkan teacher di sini sebagai yang memfasilitasi, terus juga merancang si mathematics-nya sama ngebimbing siswanya. Yes, betul sekali. Betul sekali. Mathematics konsepnya students yang belajar, teacher yang memfasilitasi atau mengorganize gimana nih materi matematik biar bisa dipelajari oleh si siswa. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Atau mengelaborasi mungkin ya, Justra. Ya, Justra. Oke, izin menambahkan Ibu. Mm-mm. Kan ini gambarnya segitiga ya. Berarti Yes. masing-masing hubungannya itu eh, ada hubungan tersendiri gitu. Misalnya dari guru ke matematik itu hubungannya apa? Yaitu di mana guru mempersiapkan materi atau penguasaan materi dan memprediksi respon siswa terhadap materi tersebut. Materinya apa? Yaitu matematika. Kemudian hubungan matematika dengan siswanya itu bagaimana siswa berinteraksi terhadap materi dan memahami materi matematika tersebut. Mhm. Kemudian dari guru ke siswa yaitu interaksi sosial dan edukasi sama dengan guru dan siswanya gitu Ibu. Yes, very Tambahan good. dari saya. Tambahannya sangat baik. Jadi kita bisa melihat, kita kan lihat ada 3 komponen atau 3 elemen ya. Nah, 3 elemen atau 3 komponen ini kan tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi ada relasi di antara komponen-komponen tersebut. Tadi sudah dijelaskan oleh Jostra Brian. Antara teacher and mathematics di sini, apa relasinya tadi? Nih, ini kalau kita bilang ini matematikanya, kontennya atau kurikulum matematika sekolahnya ya. Yang tadi ada aljabar, ada bilangan, geometri, ini matematikanya ya. Teacher ini kan si gurunya. Apa relasi antara mathematics and teacher? Bahwa si teacher ini harus menguasai dulu nih konsepnya. Program S1 Pendidikan Matematik kan kamu dibekali apa namanya mata kuliah matematik yang cukup advance ya, yang tidak hanya terbatas pada materi matematika SMP SMA, tapi di atasnya itu. Karena kalau untuk bisa mengajar di SMP SMA, kamu harus mampu menguasai matematika yang levelnya di atasnya. Karena biar kamu juga punya pemahaman bahwa konsep yang dipelajari di SMP, di SMA, nanti arahnya akan ke level yang lebih abstrak gitu. Jadi kalian sebagai guru harus kuasai nih konsep matematikanya itu dulu. Ya, jangan sampai orang yang nggak bisa matematik jadi guru matematik. Bisa bahaya ya, problematik nanti. Dan itu berita-berita sekarang ini ternyata
eh ada ya. Apa kemarin tuh Ibu sempat dengar sih? Ada nggak yang sempat dengar berita? Ternyata hasil tes matematika guru banyak yang rendah. Guru matematik. Ada yang sempat dengar nggak berita itu? Ibu sekelebat aja sih sempat dengar ada berita seperti itu. Tapi ini kan pengukuran untuk guru di Indonesia ya. Ibu belum tahu itu di wilayah mana gitu. Jadi ini yang disebut dengan kalau kalian pernah dengar istilah PCK, pernah istilah dengar PCK? Baik. Pedagogical Content Knowledge. Ini bagian dari content knowledge-nya. Si guru menguasai materi matematik itu content knowledge, ya. Lalu hubungan antara guru dan siswa, nah itu makanya kalian mengambil mata kuliah ada psikologi pembelajaran nggak? Psikologi pendidikan di awal-awal yang terkait dengan psikologi. Nah, kalian harus bisa memahami psikologi siswa sebagai guru, sebagai salah satu eh, kemampuan pedagogi guru. Jadi kemampuan pedagogi guru kan harus merancang nih bagaimana materi matematika ini bisa dipelajari oleh siswa. Dan itu kan sifatnya di dalam otaknya siswa ya. Kita kan nggak bisa ngebedah otaknya siswa di dalamnya dia bagaimana memahami materi seperti kita juga apa namanya kadang tidak bisa menjelaskan juga cara berpikir kita sendiri ya. Tapi ini yang kita perlu pelajari di psikologinya. Jadi di bagian pedagogical knowledge, kamu memahami tadi makanya level-level perkembangan siswa. Nah, di mata kuliah ini kita mencoba mengidentifikasi atau menganalisis kesulitannya apa, miskonsepsinya apa. Itu bagian dari kita uh, mendalami tadi ya si siswa ini, bagaimana siswa berinteraksi dengan konsep matematikanya. Kan seperti itu ya. Kalau kalian bisa elaborasi lagi, sebetulnya dialectical triangle ini yang apa? Selain segitiga, ada elemen teknologi, tapi namanya apa tuh? Coba dicek. Jadi bukan tiga elemen lagi, tapi empat, di mana teknologi masuk ke dalamnya. Seperti sekarang kan kita pakai teknologi ya, Zoom meeting ya. Artinya guru juga perlu menguasai teknologi dalam mengorganisasikan pembelajaran matematik. Apa namanya? Coba di search. Tipek bukan? Apa-apa? Tipek. Apa tuh? Coba diketik di chat, Ibu nggak dengar. Istilah ketika komponennya nggak lagi tiga, tapi nambah satu, empat. Namanya bukan lagi apa triangle kan? Bukan lagi dialectic triangle kan? Karena bukan itu. Apa namanya? Ini bukan bu, tetrahedron didaktik. Tetrahedron Hedron. didaktik. Bentuknya apa tuh? Dia bentuknya segitiga, tapi segitiganya tuh kayak ada sudut di matematik situ tuh kayak muncul satu garis lagi gitu loh. Iya, bangun ruang apa itu namanya? Kayak menyerupai prisma. Limas dong. Oh iya deh, oh iya Ya, limas, limas. Prisma yang ini ya, Bu. Oh iya ya, yes. kan. Tuh, Sorry. tetrahedron models ya, di mana di situ ada apa namanya elemen keempat, teknologi biasanya yang masuk ke elemen keempat. Nah ini sebagai guru kamu juga harus tahu istilah-istilah ini, oke? Karena ini apa namanya basicnya, dasarnya gitu. Jangan sampai nanti lulus dari UNJ, apa itu dialectical triangle? Saya nggak tahu. Aduh, ya jangan sampai seperti itu ya. Nah, ini referensi beberapa saja sih, tapi pada dasarnya eh, referensi bisa kita dapatkan dari banyak di website gitu ya. Yang ini dulu ada bukunya ya, nanti Ibu coba cari di perpustakaan di ruang Korporodi ya. Dulu cukup sering dipakai yang nomor 3 ini.
Nah, sekarang kita coba, kita masih ada waktu berapa menit ya? Pertanyaan dulu, mungkin ada pertanyaan nggak? Karena ini Ramadan, kemarin arahannya itu, tadi Ibu juga mulai agak telat ya. Berapa menit jadinya ya perkuliahan kita? Kalau di jadwal itu kan sampai 9.20 Ibu. Mm-mm. Ya udah nanti kira-kira 9.30-an ya, nggak apa-apa ya. Ada kuliah lagi nggak selain ini? Jam? Ada jam 10 Ibu. Jam 10 kan ya? Oke. Ibu juga ada micro teaching nanti jam 10 kan sama kalian juga ya. Oke, dokumen ini pernah lihat nggak? Ini sih sebetulnya dokumen tahun 2022 kalau nggak salah deh. Ini 2022 nih. Waktu nama kementeriannya masih Kemendikbudristek. Kemendikbudristek. Kalau sekarang sudah dipisah jadi dua. Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek ya. eh Nanti kalau misalkan kalian hasil searching dari web Kemendikdasmen ada yang baru, tolong info Ibu ya. Biasanya Ibu dapat updatean dari mahasiswa juga soalnya ada yang baru nih Bu, nanti Ibu dikirimin. Nah ini Ibu, kenapa pakai dokumen yang ini? Karena secara visual lebih gampang aja dijadikan bahan materi perkuliahan. Karena yang terbaru itu biasanya dalam bentuk lampiran, apa namanya, peraturan menteri gitu ya, agak sulit, apa, kurang bagus layoutnya untuk dijadikan bahan diskusi. Nah, ini capaian pembelajaran. Kayak tadi kan kita mata kuliah PMSMP ada capaian pembelajaran juga ya. Nah, untuk matematika di kurikulum nasional itu ada istilah fase A sampai fase F. Udah tahu belum fase A, fase F? A, B, C, D, E, F. Tahu ya? Fase kalau SMP fase berapa? SMP. Matematika SMP fase, karena ini untuk cek capaian pembelajaran mapel matematik dari SD sampai SMA. Kalau SMP fase D, ya. Fase A, B, C itu SD, D itu SMP, E dan F itu SMA. Jadi nanti kalian bisa fokus ke fase D aja. Nah, yang perlu kalian nanti baca di rumah ya, karena kalau ibu memberikan referensi itu harus dibaca ya. Kalau hanya mendengar paparan saja nanti nggak relate gitu ya. Apa sih capaian pembelajaran ya? Capaian pembelajaran ini ada definisinya nih. Kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Nah, di sini ada keterangannya. Fase A, B, C. Fase A kelas 1 dan 2 SD, fase B 3 dan 4, fase C 5 dan 6, 5 sampai 6. Fase D 7 sampai 9, fase E 10, fase F 11 12. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada diagram apa nih? Proses. Nah, ini tadi ya, proses perancangan pembelajaran dan asesmen. Nah, kamu lihat di sini, pembelajaran dan asesmen itu menjadi satu istilah yang nempel. Ya, bahwa memang asesmen diperlukan dalam pembelajaran. Betul nggak? Jadi kalau kamu lihat diagram ini tuh ada satu, dua, tiga, empat, ada empat komponen ya. Yang pertama memahami capaian pembelajaran. Jadi dalam merancang pembelajaran dan asesmen, nanti kan kalian di tugas CPMK 3 merancang pembelajaran ya, dan juga asesmennya juga dibuat. Itu pertama kalian harus memahami dulu capaian pembelajaran ya. Makanya ini Ibu tampilkan dokumennya. Jadi kalian bermula dari sini, nanti menganalisis lebih dalam. Dari capaian pembelajaran, nanti kalian merumuskan tujuannya. Karena dalam dokumen ini, tujuan pembelajarannya itu tidak dituliskan. Itu makanya di sini pakai kata merumuskan. Itu kata kerja yang harus kamu rumuskan sendiri. Oke? Bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran? Itu juga sebetulnya ada dokumennya. Nanti akan Ibu share juga. Ya, Ibu juga dapatnya dari website kementerian.
Karena merumuskan tujuan pembelajaran kan harus pakai kata kerja operasional ya, yang bisa diukur. Karena nanti di tahap assessment kan kamu harus mengukur tujuannya tercapai atau enggak, ya. Nah, setelah merumuskan tujuan, misalkan kalian nanti fokus di konsep di elemen aljabar nih. Elemen aljabar di apa? Di fase D, capaian pembelajaran nanti kita lihat sama-sama. Itu kamu perlu merumuskan tujuannya apa saja selama 3 tahun. Ya, ini untuk bagian dari tugas kelompok yang tadi ya, bagian dari peta konsep tadi ya. Lalu kamu menyusun alurnya. Ya, tadi kan ada tugas kelompok tuh bikin peta konsep per elemen konten ya. Nah, berarti ini yang harus kamu buat, menyusun, merumuskan tujuannya dan menyusun alurnya. Karena tujuan itu nanti harus kamu bikin alur, mana dulu yang harus dicapai siswa secara berurutan. Kemudian merancang pembelajaran dan asesmennya untuk mengukur ketercapaian tujuan tersebut. Nah, kemudian silakan nanti dibaca ya, jangan nggak dibaca. Nah, di sini ada rasional mata pelajaran matematika. Ini juga harus kamu baca karena wajib guru tahu apa sih pentingnya atau manfaatnya matematik. Kalau kamu nggak tahu, bagaimana kamu bisa bercerita ke siswa kan bahwa matematika itu penting, ya. Kan matematika itu ketika kamu belajar matematik semakin abstrak, kamu belajar analisis real, kamu nggak bisa langsung memahami aplikasinya, bener nggak? Tapi itu melatih cara berpikir kamu. Analisis real udah ngambil kan? Bagaimana kamu mengambil keputusan, mengambil kesimpulan, ya, menarik kesimpulan dari premis-premis yang tersedia. Jadi cara berpikirnya itu diajarkan untuk terstruktur dan logis. Itu dalam matematik. Dan itu penting ya. Nah, tujuan ini juga please nanti dibaca karena kita akan bicara lebih lanjut di pertemuan besok terkait tujuan ini. Ya, dibaca dan juga cari deh informasi lewat internet atau AI. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6? Karena ini akan kita bahas pertemuan mendatang. Oke? Karena di sini ada kata kunci nih. Kata kuncinya itu yang di sini. Mudah-mudahan semua memperhatikan ya, walaupun ngantuk-ngantuk ya, bulan puasa ya. Nah, ini ada yang dikurungin ya. Nah, ini istilah yang kalau kamu perhatikan apa judul-judul penelitian skripsi, ini istilah ini sering muncul nih. Tapi kamu harus bisa menjelaskan apa istilah ini dan apa bedanya sama istilah yang satu sama lain gitu ya. Ini kata kuncinya yang ada di dalam kurung. Nah, Ibu minta nanti kalian membaca ini, kemudian mencari apa namanya sumber-sumber pemahaman dan contoh-contoh. Jadi nanti saat kita diskusi pekan depan, kalian sudah siap dengan apa sih contohnya pemahaman matematis dan kecakapan prosedural, apa contohnya penalaran dan pembuktian, apa contohnya pemecahan masalah, apa contohnya komunikasi dan representasi, ya, apa contohnya koneksi matematis, apa contohnya disposisi matematis. Oke, kita akan bahas pekan depan, ya. Nah, ini tujuan mata pelajaran matematika. Lalu ada karakteristik mata pelajaran matematika. Di dokumen capaian pembelajaran ini ada dua istilah, ya. Namanya elemen konten dan elemen proses nih. Nah, elemen proses, ya. Bahwa dalam pembelajaran matematika atau mata pelajaran matematik, kita sebagai guru tidak hanya tahu tentang kontennya saja. Nih, kontennya kan berarti kan terkait subject matter ya, materi pembelajaran ya. Bilangan, aljabar, kemudian pengukuran, geometri, analisis data dan peluang, kalkulus untuk di fase E dan F. Tapi ada elemen proses. Apa yang dimaksud dengan elemen proses? Pernah membaca dokumen ini?
Hmm, kita langsung aja lihat nih, ada elemen proses apa aja sih. Nah, ini dia. Ada kelihatan 1, 2, 3, 4, 5. Bahwa dalam pembelajaran matematik, ketika kalian nanti mendesain rancangan pembelajaran ya, kalian jangan hanya fokus mengcover materinya aja. Oh, eh, aljabar misalkan SPLDV. Saya harus memastikan ada metode eliminasi, ada metode campuran, dan seterusnya. Nah, tapi kalian juga harus berpikir proses berpikir matematis mana yang terlibat. Tidak harus lima-limanya, ya. Tapi paling nggak kamu bisa mengidentifikasi nih, apakah koneksi matematis atau representasi matematis. Kalau tadi Ibu cerita siswa itu harus mengubah bentuk soal cerita ke bentuk ekspresi matematis, nah itu adalah bagian dari proses representasi matematis. Paham ya? Tapi setiap materi matematik itu kan nanti dia punya karakteristik atau ciri khas yang berbeda. Jadi silahkan kalian nanti saat merancang tugas CPNK 3 sambil menentukan elemen proses mana yang dominan, ya. Mungkin kelima-limanya ada, tapi yang dominan ada yang mana? Komunikasi matematis. Nah, dalam pembelajaran matematik, komunikasi itu gimana sih maksudnya? Komunikasi itu bukannya kita berbicara sama orang, tapi di sini maksudnya apa gitu ya, dalam pembelajaran matematik. Pemecahan masalah. Apa sih bedanya pemecahan masalah matematis sama yang bukan pemecahan masalah? Ya, kayak gitu ya. Bedanya dengan penalaran dan pembuktian. Nah, itu nanti kalian pelajari dan juga cari contoh-contohnya. Akan kita bahas pekan depan ya. Jadi tadi terkait tujuan sama terkait elemen proses. Ini kenapa Ibu fokus ke sini karena memang suka tidak menjadi perhatian. Jadi makanya kita harus diskusikan tentang itu. Nah, ini capaian pembelajarannya nanti kita lihat ada tabel di bawah. Nah, ini ada kontennya di sebelah kiri, kolom kiri, lalu kolom selanjutnya ada fase A, B, C. Karena kita SMP, maka kita cari yang D ya. Nah, fase D yang warnanya hijau toska ini. Nah, untuk bilangan. Nah, kamu lihat deh. Ini kan namanya capaian pembelajaran ya di bilangan. Itu hanya 2 kalimat aja. Padahal ini adalah yang dipelajari siswa selama 3 tahun untuk konsep bilangan. Nah, ini nanti untuk yang kelompoknya bilangan, tadi kan Ibu minta bikin eh 8 kelompok dulu ya. 8 kelompok, 2 kelompok bilangan, 2 kelompok aljabar gitu ya. 2 kelompok geometri, sebentar kita lihat dulu. Di sini geometri sama pengukuran tuh dipisah sebetulnya. Tapi mereka itu, oke. Karena tadi di jadwal Ibu digabung, nanti kita gabung saja lah ya, geometri dan pengukuran ya, karena banyak yang beririsan. Jadi nanti 2 kelompok bilangan, 2 kelompok aljabar, 2 kelompok geometri dan pengukuran, 2 kelompok analisis data dan peluang. Itu menyusun atau merumuskan tujuan pembelajaran dan menyusun alurnya, ya, seperti itu. Boleh dibuat dalam diagram, diagram konsep map atau apapun itu ya. Nanti silahkan dengan ilustrasi yang menarik ya. Silahkan bikin lah kalian lebih kreatif lah. Aljabar juga di sini tuh di akhir fase D, berarti kan di akhir tahun ketiga mereka sebagai siswa SMP ya, mereka bisa apa di konsep aljabar nih? Ini kan masih sifatnya umum ya. Tuh, semua masuk di sini. Materi pelajaran 3 tahun masuk di sini semua. Nanti kalian breakdown. Jadi TP dan ATP. Oke? Pengukuran. Pengukuran ini kan terkait dengan bangun geometri ya. Makanya Ibu gabung saja dengan geometri. Karena ini terkait dengan itu. Geometri di sini ya. Ini juga nanti 2 kelompok. 2 kelompok mengerjakan secara terpisah ya, biar kita punya pembanding. Kelompok 1 geometri sama kelompok 2 geometri nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini analisis data dan peluang.
Nah, begitu. Ada pertanyaan? Cukup, jelas. Oke, bismillah ya semuanya berniat memang betul-betul ingin mencapai tadi ya CPNK yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan perkuliahan di 1 semester ke depan ini berjalan dengan lancar, semuanya sehat gitu ya, mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Nanti kalian lulus dari UNJ menjadi sarjana pendidikan matematika yang memiliki kompetensi yang sangat baik gitu ya. Tidak hanya nilai IPK yang tinggi, tapi juga kompetensi yang sangat baik. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Tidak ada ini pertanyaan? Cukup? Oke, kita akhiri ya pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Ibu. Oke.